Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat dan inayahnya. Kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini dapat meneruskan apa yang menjadi kegiatan kita, yaitu kajian yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dari kajian-kajian yang selalu kita adakan ini, kita berharap mudah-mudahan semuanya itu senantiasa akan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, sehingga aktivitas apapun yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini senantiasa akan kita dasari dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kita mulai, bahwa kajian kita yang kita laksanakan ini, kita akan mengambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang isinya adalah doa, baik yang terdapat di dalam surat apapun. Jamaah yang berbahagia, pada kajian yang lalu kita semuanya sudah membaca ayat-ayat yang berupa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita teruskan doanya Nabi Ibrahim ini. Masih ada satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu doa dari Ibrahim agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seorang utusan dari keturunan beliau. Nabi Ibrahim menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, dan bangkitkanlah
pada kalangan mereka itu rasulan, seorang utusan. Jamaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim ini salah satu sebutan yang diberikan kepada beliau adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab sebagaimana yang sudah disampaikan, Nabi Ibrahim ini mempunyai anak 2 orang. Yang satu Ismail, yang satu Ishak. Ishak ini adalah anak yang kedua, yang lahir dari istri beliau yang pertama, yaitu Sarah. Dari Ishak ini Allah mengutus banyak sekali nabi-nabi, dan nabi-nabi yang diutus oleh Ishak ini terkenal sebutannya adalah, dari keturunan Ishak ini terkenal sebutannya adalah Bani Israel. Jamaah yang berbahagia, sebetulnya nama Israel itu adalah nama yang baik, nama yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dia adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang mana pada umumnya perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan sesuatu yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka apabila kita mendengarkan nama Israel itu disebut, atau kita membaca Israel, kesan yang timbul daripadanya adalah kesan yang jelek. Ini disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Jamaah yang berbahagia, Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang dari sisi anak beliau yang bernama Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Ya, Yakub ini yang dalam istilah lain disebut Israel. Makanya anak-anak Yakub itu disebut Bani Israel, anak keturunan dari Israel. Jamaah yang berbahagia, yang dari keturunan Ismail, Allah tidak mengutus banyak sekali utusan-utusan. Yang diutus oleh Allah itu hanya satu. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ismail ini adalah bertempat di suatu tempat di mana di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada apa-apa sama sekali. Tetapi berkat mukjizat yang diberikan oleh Allah, akhirnya muncul sumur Zam-Zam, muncul sumber yang disebut Zam-Zam. Di situ terdapat air, lantas para kafilah itu singgah di situ, sehingga akhirnya daerah yang ada di situ itu menjadi daerah yang ramai, daerah yang makmur. Jamaah yang berbahagia, akhirnya Nabi Ismail ini menurunkan satu puak golongan Arab yang disebut Arab Musta'ribah. Lah, dari keturunan Nabi Ismail ini lantas timbul seorang utusan yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang masuk di dalam doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim,
Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, bangkitkanlah pada kalangan mereka itu seorang utusan yang timbul dari mereka sendiri. Diutusnya utusan di kalangan suatu kaum itu adalah merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita baca Al-Quran surat Jum'ah sesudah yusabbihu ayat yang pertama, ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah zat yang telah mengutus orang utusan, yatlu alaihi, yang membacakan Rasul yang sudah diutus oleh Allah itu ayat-ayat Allah sebelum diutusnya utusan tersebut. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya ada mereka sebelum itu adalah dalam kehidupan yang sesat. Jamaah yang berbahagia, untuk menghilangkan kesesatan yang terdapat di dalam kehidupan mereka, maka Allah mengutus utusan menyampaikan kepada mereka ajaran-ajaran yang sudah diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sekarang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini diijabahi oleh Allah. Wab'ats fihim rasulam minhum, seorang utusan yang tumbuh, yang muncul dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang membacakan atas mereka itu ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka itu kitab yang sudah diterima dari Allah, firman-firman, wahyu-wahyu yang sudah disampaikan kepada mereka melalui malaikat Jibril. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajar kebijaksanaan. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwa sesungguhnya al-hikmah di situ adalah as-sunnah. Jamaah yang berbahagia, jadi diutusnya Rasul itu adalah merupakan anugerah yang besar. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar supaya anak cucunya ini tetap berpegang teguh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Beliau memohon agar supaya dibangkitkan seorang Rasul. Jamaah yang berbahagia, Rasul yang dibangkitkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan sesudah Nabi Muhammad Allah tidak mengutus nabi lagi. Berarti Nabi Muhammad ini adalah merupakan nabi yang terakhir, nabi yang diutus oleh Allah yang sangat akhir sekali waktunya, sehingga syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
itu semuanya harus kita ikuti. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, laukana Musa kayyan baina adhurikum, jika seandainya di kalangan kamu ini masih hidup Nabi Musa, umpamanya Nabi Musa itu masih hidup, kata Nabi Muhammad, ma halalahu, tidak halal baginya, illa ayat tabi'ani, kecuali dia harus ikut kepada saya. Makanya sekarang orang berpegang kepada kitab-kitabnya Nabi Musa, padahal Nabi Musa ini diutus sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya tidak boleh, yang harus diikuti yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mengaku agamanya Yahudi, mengaku agamanya Nasrani, Yahudi dari keturunan Yakub, Nasrani dibangsakan kepada Nabi Isa. Tidak bisa mestinya itu semua. Mahalalahu, Nabi Musa sendiri pun tidak halal baginya, kecuali dia harus mengikuti kepada saya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu maka kita semuanya betul-betul berpegang terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengejawentahan daripada apa yang sudah menjadi doanya Nabi Ibrahim, wa ba'ats fihim rasulan, ya Allah bangkitkanlah di kalangan mereka itu seorang utusan yang membacakan kitab-kitab kamu, yang mengajarkan kitab sunnah, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah syirik. Jamaah yang berbahagia, ini doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita teruskan dengan doa yang lain. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.